Lam tidak ada artinya? Jawabannya adalah artinya ada. Lalu apa artinya? Maka kata para ahli tafsir bahwa kalimat alif lam mim ini termasuk di antara ayat-ayat mutasyabihat yang mana dalam kaidah tafsir disebutkan la ya'lamu ma'naha illallah, tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah. Maka Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain niku ngendika Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, hanya Allah saja yang tahu artinya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian dilanjutkan ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kata Allah Al-Kitab. Yang dimaksud dengan Alkitab niki adalah sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir adalah kitab suci Al-Quran. Kata Allah, inilah kitab suci Al-Quran yang senantiasa kalian baca, yang senantiasa kalian amalkan, yang senantiasa kalian tadabburi. Nama Al-Quran niku banyak, Pak. Tetapi di antara yang terkenal nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Jadi Al-Kitab niku tidak mesti kitab yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Jadi Al-Quran itu bisa disebut Al-Kitab karena salah satu namanya adalah Al-Kitab. Ada lagi nama Al-Quran bisa juga dinamakan Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan Allah dawuh Tabarakalladzi nazzalal furqan. Bahkan ada yang mengatakan nama Al-Quran itu lebih dari 10 nama. Kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab suci Al-Quran, kata Allah, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya tidak ada keraguan apa Bapak Ibu yang rahimakumullah? Maksudnya tidak ada keraguan adalah bahwa kitab suci Al-Quran ini, kitab yang senantiasa kita baca dan kita amalkan ini, tidak ada keraguan bahwa itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada campur tangan dari siapapun, baik itu dari jin ataupun manusia, bahwa Al-Quran itu benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perubahan sama sekali, Pak. Lah niki yang kemudian membedakan antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Kalau Al-Quran niku dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang berubah. Tetapi berbeda dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu asalipun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Nabi Muhammad menyampaikan dengan bahasa beliau sendiri. Niki perbedaan antara Al-Quran dengan hadis. Hadirin rahimakumullah, kalau tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan bahwa itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin panjenengan sedoyo tanya, mungkin kita semua bertanya, lalu apa buktinya? Apa buktinya bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah? Wonten sing sakit jawab, monggo. Napa bukti niki? Wonten, Pak. Apa buktinya kalau Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama
memberikan ulasan yang begitu panjang tentang bukti-bukti bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya hanya akan menyampaikan dua alasan saja. Yang pertama adalah kenapa Al-Quran dikatakan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti pertama, karena hingga sekarang tidak ada satupun yang bisa membuat yang semisal atau yang sepadan dengan Al-Quran. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan Al-Quran masih turun di tengah-tengah beliau, banyak di antara kaum beliau pada waktu itu yang ingkar, tidak percaya bahwa Al-Quran ini merupakan firman Allah. Ada di antara mereka yang berkata bahwa itu karya Muhammad. Ada di antara mereka yang berkata bahwa itu karya rahib Yahudi. Ada di antara mereka yang membantah dengan alasan-alasan lainnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka, Pak. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya manusia dan jin seluruhnya berkumpul untuk membuat tandingan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, maka pasti kata Allah mereka tidak akan mampu membuat tandingan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama lain saling membantu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tantangan Allah kepada orang yang ingkar terhadap Al-Quran untuk membuat hal yang serupa niki berlangsung hingga sekarang, bahkan hingga hari kiamat. Maka apakah panjenengan semua pernah tahu ada tandingan yang setara dengan Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Di antara orang-orang yang ingkar niku Pak Bu nggih, ada yang berusaha membuat tandingan Al-Quran. Kalau panjenengan baca sejarah, setelah Nabi Muhammad kapundhut niku ada orang yang mengaku nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah niki Pak Bu tidak hanya ngaku nabi, tetapi ia mengaku diberikan wahyu oleh Tuhan katanya. Di antara wahyu yang waktu itu diklaim berasal dari Tuhan, bunyinya al-fil wa ma adraka mal fil. Fil niku napa Pak? Gajah. Al-fil, inilah gajah. Wa ma adraka mal fil, apa itu yang dinamakan gajah? Maka ini hanya kemudian menjadi bahan tertawaan Pak oleh orang-orang Arab. Kita yang tidak mengerti bahasa Arab pun akan faham kalau itu merupakan kalimat yang sangat buruk. Demikian juga orang-orang sekarang ada di antara orang orientalis yang membuat Al-Quran tandingan, tetapi tidak ada satupun di antara yang ada di dalamnya yang bisa menandingi Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, bukti yang kedua bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala niku menjaga Al-Quran dari perubahan meskipun itu satu huruf. Maka dari pertama kali Al-Quran diturunkan, kemudian Nabi Muhammad setiap ayat turun, setiap surat turun, beliau kemudian memanggil para sekretaris beliau untuk menuliskan wahyu yang baru saja turun. Dan setelah Al-Quran seluruhnya lengkap, Nabi kemudian kapundhut. Para sahabat yang waktu itu yang menjadi khalifah adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pertama kali mengadakan kodifikasi Al-Quran, yakni membukukan Al-Quran. Dados Al-Quran yang terpencar-pencar itu dijadikan satu mushaf yang kemudian pada era berikutnya disempurnakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an.
Maka kemudian kita mengenal sekarang no Bapak Rasmul Utsmani.